kembali lagi bersama saya Desliana Bemba. Saat ini saya akan kembali menjelaskan materi pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu target costing. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi, akan tetapi harganya murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan R&D atau Research and Development. Untuk permintaan customer tersebut, perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total yang terdiri dari 1. Penentuan biaya target atau gen kaki kaku, yaitu merupakan sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Yang kedua adalah penentuan biaya kaizen atau gen K-kaizen, yaitu merupakan sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara tertentu. Yang pertama, definisi dan formula target costing. Target cost yaitu perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share tertentu dengan harga persatuan yang diharapkan. Sementara itu, target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Rumus dari target costing adalah harga jual kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Yang kedua adalah target costing versus sistem tradisional. Alur kegiatan sistem tradisional adalah sebagai berikut: anggaran, kemudian produksi, kemudian total biaya, kemudian harga jual, kemudian hasil aktual, dan terakhir varians. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Dari total biaya ditambah keinginan laba ini merupakan hasil aktual dari proses produksi ini. Langkah kompetitif, kemudian laba yang diinginkan, kemudian target cost, kemudian biaya estimasi, kemudian varians. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian akan diketahui besarnya cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutup. Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup ada 6 langkah. Yang pertama adalah menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Kedua, fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Keempat, fokus pada skala ekonomi, misalnya diskon pembelian massal. Kelima, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Dan yang keenam adalah meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Alasan menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas 2 karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mempengaruhi keuntungan berdasarkan tahap desain. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan target costing. Adapun keunggulan dan kelemahan dari target costing yaitu keunggulan ada 6. Yang pertama adalah pendekatan proaktif untuk hanya biaya manajemen. Kedua, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Dan yang keenam, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah.
Sedangkan kelemahan target costing ada 4. Yang pertama, memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya rinci. Kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama. Ketiga, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Dan yang keempat, mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas rendah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.